Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan tasawuf, dan kita masih menukil dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin dari Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah adab mendengarkan pembicaraan, yang mana kita jangan sampai menyakiti hati orang hingga membuat hati kita menjadi rusak karena kita menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian dan yang paling istimewa sekali adalah kita jangan ingin dihormati orang dengan kita menghormati orang. Maksudnya gini, umumnya kan orang kan lek kon kepin dihormati, hormatono orang lain, kan gitu kan. Kalau kamu ingin dihargai, hargailah orang lain. Itu secara umum ya, secara umum memang seperti itu. Ya, secara umum kita saling menghargai. Cuman kalau kita kaji dengan tasawufnya, kenapa kita harus menghormati orang lain dan menghargai orang lain untuk supaya mereka menghormati kita? Berarti kan kita dengan pamrih. Kalau orang-orang tasawuf itu mereka menghargai orang, menghormati orang karena Allah, tanpa ingin balasan. Ya. Jadi tanpa ingin balasan supaya dia orang tersebut menghargai saya. Enggak. Saya menghargai orang karena memang orang itu harus dihargai. Itu aja. Bukan karena saya ingin dihargai, enggak. Saya menghargai orang ya karena mereka ini adalah makhluk Allah. Termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar, itu bentuk penghargaan, bentuk menghargai manusia muslim. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling peduli kepada sesama kaum muslim. Nah kan? Ketika kita peduli kepada sesama kaum muslimin dengan kita saling mengingatkan dan menasehati mereka, mencegah kemaksiatan yang mereka lakukan dan mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, ini bentuk penghargaan. Ini berarti kita menghargai mereka sebagai manusia muslim. Kalau kita tidak menghargai, maka kita tidak akan ambil pusing dengan urusan orang lain masalah agama. Tidak akan ambil pusing urusan orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala, mau orang itu murtadkah, mau orang itu mau fasikkah, mau orang itu keliru sholatnya, tidak urusan. Ini berarti kan kita tidak menghargai sesama muslim. Justru bentuk kita menghargai orang itu adalah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ketika kita menghargai orang, jangan kita mengharapkan untuk dihargai dengan kita memberikan penghargaan atau menghormati orang tersebut. Nah, maka itu jagalah perilaku kita. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Bukan berarti saya tidak mau menyakiti hati orang itu supaya saya tidak disakiti sama orang itu. Enggak. Tapi saya tidak mau menyakiti hati orang muslim. Saya tidak mau menyakiti hati orang yang beriman. Saya tidak mau menyakiti seorang manusia, makhluk Allah. Ini bentuk penghargaan kepada makhluk. Dan walaupun nantinya ini berefeknya ke diri kita, ke jiwa kita, dengan jiwa kita ini mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, keindahan, dan segala hal. Nah, tapi kalau misalkan kita menghargai orang karena ingin balasan, maka kita selalu mengharap balasan itu. Dan ketika kita mendapatkan balasan yang ternyata tidak, menurut kita tidak setimpal, maka kita akan mempermasalahkannya. Akhirnya kita saling menilai. Ya kan? Orang itu juga seperti itu sama kita, kita juga seperti itu sama dia, harus saling menilai. Kamari-mari. Kante-ente kan. Ya, jadi kita hargailah orang, muliakanlah orang, jangan mengharapkan balasan. Walaupun secara umumnya hargailah orang ketika kau ingin dihargai.
Bukan berarti salah itu ya. Pendapat itu bukan berarti salah, cuman kan kita bahasnya tasawuf nih. Nah, kemudian kita masuk ke pasal berikutnya tentang hubungan antara maksiat dengan bencana. Hubungan maksiat dengan bala. Dikatakan faslun intabih ayyuhal akh wa hassin amalika mahma istata'ta wa talummah al-azman fa inna fiha ma yaghlibu fihi syurur wa yaqillu fihi surur wa ta'um fihi al-ghumum wa tuktiru fihi al-humum wa taqillu fihi al-barakat. Dikatakan, berhati-hatilah wahai saudaraku, katanya beliau, sempurnakan dan perbaiki amal-amalmu semampumu. Perbaiki amalmu semampu kamu. Perbaiki amalmu semaksimal yang kamu bisa. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kita perintah wajib yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Dan amalan sunnah itu sebetulnya pasti kita mampu melakukannya. Cuman kadang ada orang yang melakukan sunnah itu rotok berat ini segala macam, semampunya, bertahap, tidak bisa langsung. Tapi kalau wajib harus kita berusaha dan wajib kita untuk bangkit untuk melaksanakan yang wajib, karena semua wajib itu tidak ada yang berat sebetulnya. Nah, kemudian jadi perbagusilah amal-amalmu semampu, dan amatilah watalam muhi ya watalummahil azman, dan amatilah zaman. Sesungguhnya pada zaman tersebut banyak sekali keburukan dan sedikit sekali kebahagiaan. Memang sesuai dengan hadis Nabi bahwa zaman itu akan berlanjut tidak lebih baik dari zaman sebelumnya. Jadi tidak berganti tahun kecuali lebih buruk dari tahun sebelumnya sampai Imam Mahdi keluar. Imam Mahdi keluar kiamat berarti kan. Sampai Imam Mahdi keluar itu kiamat. Jadi tidak tahun demi tahun kecuali lebih buruk dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sama sekarang, kita pasti mengatakan iya, sekarang dengan dulu beda. Dari segi macam-macam, dari segi agama, dari segi macam-macam, terutama agama. Ya, terutama agama. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi. Ya, dan sedikit sekali kebahagiaan. Orang disibukkan sekarang ini dengan dunia. Dunia dan dunia terus-terusan dunia. Bahkan mereka mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, semuanya untuk mencari dunia itu lebih banyak daripada mencari akhirat. Padahal ini sudah sering kita sampaikan di pengajian-pengajian. Dunia itu sifatnya sementara, tapi ketika kita mencari dunia, kita berlebihan sampai akhirat yang hidup selamanya, bekalnya tidak kita cari sebanyak itu. Dalam satu hari minimal orang kerja kalau secara UMR itu 8 jam. Oke, Pak. 8 jam per hari. Kan sudah sering kita bahas, per hari 8 jam untuk mencari nafkah duniawi yang sifatnya dunia ini sementara. Sedangkan untuk mencari bekal akhirat berapa jam dalam satu hari? Sedangkan akhirat itu selamanya. Kalau secara logika, secara akal, bagaimana tercukupi bekal akhirat yang selamanya itu dengan hanya 1-2 jam per hari? Sedangkan kita hidup di dunia yang sementara, kita membutuhkan waktu 8 jam per hari untuk mencarinya. Ya walaupun ya, kalau misalnya kita kerjanya itu sesuai dengan aturan syariat, mencari yang halal, dan betul-betul kita jaga, tidak mau haram, kita jaga betul-betul amanat. Kemudian ketika ada gajian samping mengeluarkan yang wajib untuk anak istri kita, kemudian ada yang ditabung sekian persen, kemudian sekian persennya untuk li'ila'i kalimatillah, untuk syiar, untuk dakwah, untuk masuk ke masjid, untuk masuk ke pondok-pondok pesantren, masuk. Ini sudah merupakan ibadah di kerjanya. Walaupun seperti itu. Cuman anak ngasih gambaran ini secara umum. Ya, banyak orang yang akhir-akhir ini malah lebih parah lagi.
bekerjanya itu sudah luar biasa hingga akhiratnya sudah tidak begitu direken sama sekali sudah. Kalau dulu masih ada lah akhirat. Sekarang apalagi zaman kayak gini sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah jenuh, apa istilah, bukan jenuh, maksudnya mereka menganggap agama itu tidak ada, ya. Hingga mereka terbuai dengan dunia dan mereka menganggap seolah tidak akan ada balasan. Apapun yang mereka inginkan mereka lakukan tanpa ada pencegahan apapun, tanpa ada norma-norma apapun. Karena bagi mereka aku adalah milikku. Ini sudah mulai banyak, anggotanya sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu di Indonesia. Nah ini kan bahaya sekali kayak gini nih. Tambah parah kan, ya, tambah parah, zaman tambah parah. Akhirnya lama-lama tambah tergerus, orang-orang yang beriman tambah berkurang, akhirnya kiamat. Nah kemudian dan menyebarnya kesumpekan, ya, zaman itu begitu, kesumpekan itu nyebar di mana-mana dan banyaknya kesusahan. Ya. Hidup ini susah. Padahal bukan hidup yang susah, kitalah yang membuat susah. Padahal kalau kita lapang dada, maka kita akan melaksanakan hidup ini atau menjalani hidup ini dengan kenyamanan. Apapun yang diberikan Allah kepada kita tetap mendekatkan diri kita kepada Allah. Kadang ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah kalau dia butuh. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah kalau dia merasa tertekan di dunianya. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah karena dia merasa kekurangan di dunia. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah karena dia mengejar sesuatu di dunia. Padahal kalau sudah selesai semuanya urusan mereka ini, mereka tidak akan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Nah, padahal kalau misalkan orang ini neriman sama Allah SWT dan dia tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar sesuai aturan syariat yang betul, maka kehidupan yang seruat apapun akan menjadi nyaman bagi dia. Karena kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan itu letaknya itu kan hati sebetulnya. Kegembiraan, kebahagiaan itu kan hati, bukan secara zahir. Kalau secara zahir itu kadang-kadang kebahagiaan yang semu. Orang senang-senang secara zahir. Orang pesta-pesta dengan gemerlap yang luar biasa. Itu kan zahir aja kan. Artinya tidak ada. Artinya tidak akan merasakan kenikmatan dan kenyamanan. Nah, jadi kenyamanan, kebahagiaan itu kan di dalam hati. Sekali lagi, kalau dia neriman kepada Allah SWT dan tetap tidak berubah mendekatkan diri kepada Allah apapun keadaannya, maka dia akan mendapatkan kenyamanan walaupun dia tidak mendapatkan keinginan. Ya. Ingin aku lek zuat oleh bojo sing ayu, yang putih, yang tinggi, yang kurus, langsing, apa lagi? Yang soge, keinginan wajar. Nggak tahunya oleh jodoh pendek, ireng, melarat, lemu. Terus gimana? Kalau dia neriman kepada Allah, maka ini menjadi sumber kebahagiaannya dia. Padahal kan tidak sesuai keinginannya, tapi kalau dia neriman sama Allah, pasrah sama Allah, walaupun dia ikhtiar nyari anak sopo sing cocok dia. Nyari, ya bukan tidak nyari. Cuman ternyata sing digolek gak ketemu. Akhirnya ada tawaran atau gimana? Dapatlah dia yang tidak sesuai dengan harapan angan-angannya. Tapi karena dia neriman, ini disyukuri tetap. Dan karena disyukuri, dia akan menjadikan kebahagiaannya. Jadi orang kalau misalkan dia lapang dada, neriman sama Allah, apalagi di zaman yang seperti sekarang. Zaman yang seperti sekarang banyak orang yang gak terima dengan takdir, gak terima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka dia marah dengan keadaan, akhirnya macam-macam, tambah parah.
gak terima dengan kemiskinannya, gak terima dengan keluarganya, gak terima dengan, akhirnya tambah parah kan dia, tambah gak karuan, tambah jadi. Ya. Kemudian dan juga sedikit barokahnya, zaman-zaman sekarang sedikit barokah. Ya pada zaman sekarang. Maka itu hati-hatilah kita pada zaman-zaman seperti ini. Karena zaman-zaman seperti ini kenapa kok bisa kayak gini? Karena banyaknya maksiat, merajalelanya maksiat. Semakin zaman semakin berjalan, kemaksiatan semakin canggih, semakin hebat, semakin banyak, semakin luas. Dan orang-orang pembela kemaksiatan semakin banyak juga. Nah, karena itulah Allah menurunkan bala dan musibahnya. Kita lihat cerita-cerita para nabi dan rasul zaman dahulu, bagaimana Allah SWT memberikan azab kepada mereka ketika mereka menentang Allah SWT dengan azab yang langsung seperti itu, membinasakan mereka. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW tidak, karena berkat cintanya Nabi kita dengan umatnya, beliau tidak menginginkan umatnya binasa dengan kemurkaan Allah. Maka itu kita mendapatkan imbas dari balak, ya, dari balaknya kemaksiatan, kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Dan kalau kita misalkan ikut bagian dalam menyemarakkan kemaksiatan tersebut, maka kita bagian dari balak itu tadi. Tapi kita bisa menghindarinya tadi dengan cara tadi yang mengatakan lapang dada. Itu salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi wa